karena apa? Yang saya tahu yang diusir Ya, masuk Muhammad neraka itu Kristen. Ya ampun. Bukan Ya ampun. Matius 7, Matius 7 nomor 22, nomor 23 itu Kristen diusir ke neraka. Ya, kamu ini berarti nggak ngerti sama sekali. Nggak paham. Anda mengajarin saya. Nggak Dan salah. tidak ada ternyata, seorang pun di antara kamu yang tidak Satu-satu mendatanginya. rest area sama Jigjal dulu satu-satu. Oke. Sebentar. QS Maryam ayat 71 ya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya atau neraka ya, hal itu bagi Tuhanmu adalah satu ketentuan yang sudah ditetapkan. Oke, baik. Kita bahas itu ya. Ya terserah mau bahas apapun. Kalian kan bilang tadi masa sunat. Muhammad dalilnya mana sunat? Ayatnya coba tunjukin. Loh, kok jadi yang ke sunat ya? Sunat. Enggak, Kok tadi jadi kamu ke bilang sunat ya? sunat. Oke, Yang baik. zakar kamu bilang batu. Oke. Kalau kita menyembahnya itu bukan kiblat satu arah begitu, karena Tuhan itu kan ada di mana-mana. Nah, bagi sekarang kita. begini, Yesus itu punya batu sakar atau tidak? Kita nggak menyembah batu zakarnya. Saya Ngapain kita tidak menyembah tanya batu itu, yang saya tanya Yesus itu punya batu sakar atau tidak? Wah, kalau ngomong kayak gini nggak ada hubungannya Zuma. Aduh, Iya, itu masuk ulang generasi. Ya. Alalalalalalala. Anda mengakui Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Betul atau betul? Betul. Betul. Sebagai manusia 100% dia punya batu sakar kagak? Apa hubungannya dengan batu sakar sama kami sama Tuhanmu Anda akui 100% manusia. Sebagai manusia 100% pasti dia punya batu sakar. Betul? Muhammad ada nggak batu zakarnya? Coba. Ya. Kamu kacau kadang-kadang, kamu ini kadang-kadang. Kami tidak menyembah Rasulullah. Yang terciduk sebagai ajaran setan itu yang menyembah Yesus. Barangkali saudara ini, Yesus itu sembahanmu. Betul atau betul? Betul. Yesus itu 100% manusia. Betul atau betul? Betul. Dia punya batu sakar. Betul. Yang mana yang kau sembah dari Yesus? Tangannya, kakinya, lidahnya, giginya aja, atau kalonjingnya? Hah? Tentu seluruh tubuhnya kau tuhankan. Berarti di antara tubuhnya ada dua batu yang disebut batu zakar. Kok jadi linglung kamu? Kok jadi pura-pura bingung gitu loh? Kok pura-pura jadi... Oh enggak, seintelek awal tadi Anda masuk. Giliran dibuktikan kau penyembah batu zakar, kamu bingung. Hajar aswad yang kamu cium-cium itu apaan? Kamu pegang-pegang. Hajar aswad kami cium, hajar aswad kami sentuh, tapi hajar aswad bukanlah Tuhan kami. Sedangkan Yesus itu Tuhanmu. Itu fakta. Kamu tidak bisa lari dari sana. Kalau Kristen itu penyembah batu zakar, nggak bisa kamu lari dari sana. Yesus itu Mesias, nggak bisa. Tuhan. Mesias itu manusia yang diurampin, nggak ada hubungannya. Manusia yang diurampin itu banyak. Harun, Kores, Samuel, Saul, itu diurapi semua. Dan mereka semua punya batu zakar. Orang Kristen mana yang mau menyangkal kalau Yesus itu tidak punya batu zakar? Anda ingin mengatakan Yesus itu manusia cacat? Tak bersakar? Tentu dia bersakar. Nah, sedangkan kamu menyembahnya. Tidak mungkin yang kau sembah cuman kakinya. Tidak mungkin yang kau sembah itu cuman lidahnya. Kau menyembahnya karena Yesus itu adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Berarti kamu 100% menyembah batu zakar. Betul atau betul? Oh enggak, kami enggak menyembah batu zakar. Kau nyembah Yesus atau tidak? Kami menyembah Yesus tapi bukan batu zakar. Kamu kan ngomongnya Yesus yang kau sembah itu maksudnya apanya? Pantatnya? Ya bukan. Apanya? Iya, apanya yang kau sembah? Pantatnya, tangannya, lambungnya, giginya, gusinya, matanya, hidungnya, telinganya, kupingnya, rambutnya, anusnya. Apanya yang kau sembah? Sebentar, kita ngomong baik-baik aja di sini ya. Lah ini sudah baik-baik. Iya, sebentar. Ini sudah baik-baik. Karena udah aku bilang, kamu kasihan sama saya. Tadi kau bilang, aku kasihan samamu. Justru yang kasihan itu kami kepadamu. Karena kau menyembah batu zakar. Dan tidak ada seorang pun di antara... Itu sama dengan Markus 4:49. Dan tidak ada seorang pun dari Kristen yang tidak akan masuk ke dalam neraka. Semua akan digarami dengan api. Itu sama, coy. Syarat keselamatan tuh dibaptis. Syarat keselamatan kalau kami bagi orang Kristen. Dibaptis itu syarat dikristenkan kan? Untuk menjadi Kristen dibaptis kan? Bukan, syarat keselamatan. Syarat keselamatan dibaptis menurutmu? Siapa yang pernah Yesus baptis?
Ada pernah Yesus? lah. Di mana Ngapain Yesus Tuhan pernah ngebaptisin membaptis? Hei, di mana Ngapain Yesus Tuhan? pernah membaptis? Di mana? Orang kerjaan apa Tuhan ngebaptisin kami? Dia kan kuasanya. Wah, Kalau Anda mengatakan syarat keselamatan adalah dibaptis, berarti Yesus tidak pernah menyelamatkan. Karena Yesus tidak pernah membaptis. Tepuk tangan dong. Lian masuk neraka, nggak dibaptis. Itu aja bedanya. Kan nggak Kalau susah keselamatan kasihan, itu karena dibaptis, berarti Yesus tidak pernah menyelamatkan. Karena Yesus tidak pernah membaptis. lah, ngapain harus dia yang ngebaptis? Loh, yang menyelamatkan siapa? Yang menyelamatkan Bukan siapa? Tuhan. Pendeta atau Yesus? Lah, di hakim yang adil itu tidak ada siapapun apa saja yang bisa memberi syafaat. jangan Muhammad kau datang- gabung-gabungkan dengan ajaran Islam. Jangan. Muhammad datang Agamamu membawa syafaat. aja. Kamu Mendatangkan mengatakan syafaat pertolongan. syarat Tapi menjadi kecuali- selamat itu dibaptis, katamu. Kutanya siapa yang dibaptis oleh Yesus? Kamu mengatakan tak ada. Oh, berarti tak ada yang diselamatkan Yesus. Sebentar Zuma, sebentar ya, sebentar bro. Di hadapan hakim yang adil itu nanti tidak ada siapapun yang apa saja yang bisa memberi syafaat. Syafaat Muhammad itu datang dan mendapatkan syafaat loh. Syafaat itu artinya Hadis, pertolongan. hadis riwayat Rasul Muhammad yang diriwayatkan kemudian Rasul Muhammad SAW Sebentar. Bukhari. Kamu Jangan sebentar, jangan Jangan sebentar, memotong. Iya, ntar jangan nggak bisa- sebentar. Kamu kan menuduh nih. Saya membantah tuduhanmu. Enggak, ini saya baca Bukhari, dulu buat kamu, Sahih biar Bukhari 6886. Bahkan Al-Quran surah Al-Imran ayat 169. Umat Islam yang mati itu tidak mati, melainkan berada di surga. Lu mau apa? Di mana dalilnya Kristen mati masuk surga? Tunjukkan. Banyak Zuma. Ngapain saya nunjukin nama kamu? Di hadapan hakim yang adil itu. Nih, saya kasih, saya baca ya. Saya baca dalilnya ya. Di hadapan hakim yang adil itu tidak ada siapapun apa saja yang bisa memberi syafaat atau pertolongan. Muhammad kan sudah mendapatkan syafaat tuh. Kecuali orang yang telah diberi rahmat dari Allah. Tuh. Siapa itu? Siapa yang diberi rahmat? Yang disebut rahmat dari Allah itu kamu baca QS 19 ayat 21 biar kamu pintar. Isa al-Masih sebagai tanda rahmat bagi manusia. Oke. Kita baca. Rahmat dari Allah. Al-Quran surah apa? 19 ayat 21. Oke, baik. 21? Oke. QS 19 ayat 21. Oke, kita baca. Santai aja. Kalau berbicara mengenai Al-Quran, jangan ragukan umat Islam. Oke, saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kadzalika qala rabbuki huwa 'alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyan. Jibril berkata, demikianlah Tuhan. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah satu urusan yang sudah diputuskan. Apa yang Anda ingin jual di sini? Anda ingin menyesatkan orang dengan apa di sini? Isa al-Masih sebagai tanda bagi manusia dan rahmat dari Allah. Kamu baca Sebagai yang mana? rahmat di sini itu yang mana? Kamu baca yang mana ini? QS 19 ayat 21. Saya baca surah Maryam. Coba kamu baca QS 19 21. Iya, saya sudah baca. Tadi barusan ku baca. Kok bacanya yang kayak gitu? Nggak ada kayak gitu, kamu bertakian nih. Mulai Kayaknya menyimpang deh. mulai nangis. Kenapa Mulai nangis? nangis. Bener. Quran surah 19 itu surat Maryam Gojluk. Iya, tapi kan dia bacanya nggak ada sebagai manusia. Ada itu ayat 21 Jibril berkata, "Kala aduh gimana kamu ini?" Kasihan kali ya. Ya kan, pertanda bagi manusia dan rahmat dari Allah kan? Betul. Nah benar, ya udah kalau benar. Nah, kamu siapa udah di ngaku sini? dengan itu. Siapa di sini Demi ketika Allah yang jiwaku di tangannya, kata Muhammad, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil. Bukankah Allah di Al-Nisa satu persatu Allah sebagai hakim yang adil seadil-adilnya? Oh, jadi kayak gitu. Jadi Lah, karena kok dia gitu? hakim, berarti dia juga itu Allah gitu. Nah, Dia sekarang raja, saya- dia hakim. Dia raja, matamu pice Hakam jadi RT aja. Mahmud Waladzi nafsi Jadi biyadihi RT walaysa aja kanna Yesusmu itu ayat tidak jillafi. pernah. Yesusmu jadi RT aja kagak pernah. Kalau di dalam ajaran agama Islam kamu ingin mengais-ngaiskan untuk melantik Tuhan kamu yang dari barat itu menjadi Isa, Al-Quran mengatakan ini Abdullah, aku ini Isa hamba Allah.
Ya di Al-Quran kamu memang kamu pikirnya hamba, tapi kamu Gurunda, ya, Gurunda aku masuk Di dikit boleh Gurunda? kitabmu juga Yesus itu hamba, kuclok. coba ayatnya, coba kamu baca Oke, ayat. Coba, baik coba. ya. Coba. Oke, saya tunjukkan ya. Kisah Tapi para kalau rasul. kamu habis ngomong saya yang ngomongnya, jangan saya ngomong. Kamu potong ya. Tunggu dulu. Nabi Isa di kitabku adalah hamba, Yesus di kitabmu juga hamba. Kita baca sama-sama ya. Baca. Di dalam Kisah Wartawan 4 nomor 30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Ayo dong. Ayo yang Islam tepuk tangan. Mereka menyembah hamba Allah. Salahnya di mana? Cuklis ini penyembah Dia, makhluk. kalau hamba dia Allah. anak manusia ataupun hamba disebut di situ, asalnya di mana Alkitab itu, Injil itu? Tuhanmu adalah hamba Tuhan. Ya kalau Allah sholat gimana? Masalahnya lu nyembah Abdul gitu loh. Ngapain lu nyembah Abdul? Kitab Al-Sunnah oleh Abdullah bin Ahmad. Kamu dikader di mana ini? Kamu dikader di gereja mana untuk menggunakan data-data palsu kayak gitu? Kamu dikader di mana? Sebentar. Ketika Muhammad mencapai surga tingkat ketujuh Ini suatu Isra Oten banyak yang dia mau bertemu naik. dengan Minta Jibril. permintaan ke Bang Handi aja ya, teman-teman Oten yang di bawah. Sebelum sebentar saya ngomong kalian mute, kalian takut. Enggak ini. Udah. Kamu Debat kayak itu barusan ini belajar dari mana? Selama ini saya tahu zigzag itu tidak kesurupan kayak setan Sholat, gini. Allah mau muji-muji Tuhan. Gimana itu dengan kitab kalian? Gimana dengan tunjukkan itu? dalilnya dong. Tunjukkan dalilnya ke kita dong. Al-Sunnah Iya, oleh kalau Abdullah bin kalau Ahmad, misalnya nggak ada ya halaman kami juga 272. bisa. Yesus mengawini Yohanes, kan bisa kita ngomong kayak gitu. Udah tadi Ayo, gini ayo. loh, Datanya dulu gitu loh, datanya dulu. Tadi Bang Juma udah kasih data Yesus itu dengerin. Hamba. Yesus itu Yesus hamba. hamba. Kamu percaya Udah nggak selesai. itu datanya? Yesus hamba, percaya atau tidak? Jawab. Hei, jawab. Kasih happy dulu. Satu. Jawab, jangan di-mute, kenapa kalian Ya. takut? Tadi Bang Juma udah memberikan data Yesus itu hamba. Percaya atau tidak? Iya, hamba benar, hamba atau anak manusia. Kenapa? Tuhannya hamba. Hamba Matius itu 13, sebentar. Hamba Ini saya itu dalil. identik dengan Buddha. Berarti kau menyembah Buddha. Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Sebentar cuma jangan di media sebentar ya. Iya. Jawab Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tinggal selama-lamanya di dalam rumah Bapakku atau di surga. Tapi anak, dia kan anak Allah ini, tetap Ini tinggal selama-lamanya. Dia disebut hamba, dia disebut anak. Tidak ada Oleh urusan. karena itu anak Berarti memerdekakan kamu. anak sama dengan Kamu akan hamba. benar-benar Begitu merdeka. Tapi cara kalau belajarnya. hamba tidak bisa Yesus ini memerdekakan kamu. hamba. Kalau Muhammad tidak bisa memerdekakan kalian. Yesus ini hamba. Dah selesai. Nabi Itu Isa saya juga kan udah hamba. kasih dalilnya. Nabi Isa Yohanes 8. hamba. Yang disebut anak bagi tradisi Yudaism, anak Elohim itu adalah hamba Elohim. Berarti kau menyembah hamba Tuhan. Udah selesai kau tamat Ya, riwayat ya. kau. Menyembah hamba Iya, Tuhan. kenapa kalian takut? Ya ampun. Menyembah hamba Tuhan Tuhan. sekalian. Enggak usah. Jadi kamu sudah sadar ya? Kamu sudah Matius- sadar ya bahwa agamamu itu penyembah hamba Tuhan. Oke? Sepakat kita? Sebentar, sebentar. Sepakat dulu dong. Sepakat Iya, anak manusia sekarang. Ya udah saya sebut dalilnya. Iya, Kenapa? anak manusia sudah pasti dia adalah Abdullah atau hamba Allah. Udah selesai. Kitabku yang Ya udah, menerangkan itu. nikmati ayat dalilnya sebentar. Dialah yang membangkitkan hambanya Yesus. Udah. Matius 13 ayat 41 ya. Berarti Anak manusia kamu- akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Iya, memang Tuh, anak mana ada manusia. menyuruh malaikat-malaikatnya. Memang dia Goblok. anak manusia yang adalah hamba Allah, yang adalah utusan Allah. Dia Iya, itu Matius 13 adalah ayat wakil 41 kamu Tuhan. baca. Anak Dia manusia wakil Tuhan. akan menyuruh Dia wakil malaikat-malaikatnya. Tuhan. Iya tahu. Kau tahu nggak? Sebentar, Zuma, Kamu kamu saya tahu ngomong, tidak kamu potong-potong, bahwa kamu takut. iblis juga di Waduh, dalam kitab berdusta Wahyu ini memiliki kasihan, malaikat-malaikat yang berperang dengan malaikat. Kamu ngerti nggak? Iblis pun punya malaikat. Kau sadar itu? Hah? Kamu melevelkan lagi Tuhan kau itu dengan iblis gitu? Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Iya sama, iblis juga punya pasukan malaikat-malaikat. Parah kali Bisa, ini. ciptaan unta itu ciptaan setan kan dikali.
Menghujat sakit hati nih. Akui dulu itu tanda tangan dulu Tuhanmu adalah hamba. Akui dulu itu. Kenapa ini Kristen kok Hadis menyembah riwayat Abdul? Ibnu Woi, Majah nomor 761. Coba kamu baca. kenapa menyembah Abdul? Coba kamu baca. Atau siapa di sini yang mau Akui baca? dulu Tuhanmu hamba udah. Akui dulu baru Andrew lanjut. Celebes atau siapa? Akui dulu Wahyu Tuhanmu itu hamba. Wahyu 12:9. Iblis dan malaikat-malaikatnya berperang dengan Mikail. Ya, iblis juga punya malaikat. Tuhanmu juga punya malaikat. Sama-sama dong, setara dong. Mau Kamu milukan. jangan persep perikopnya bukan begitu. Iblis itu Perikop, giliran perikop. Kamu kalau giliran membaca Quran, kau pakai apa? Ilmu apa? Memerintah malaikat. Iblis itu Kalau berperang kamu sama baca malaikat. Al-Quran, kau pakai ilmu apa? Goblok. Sekarang giliran dikasih dalil, baca perikop, baca perikop. Udah emosi dia, udah emosi dia. Enggak. Dasar Tenang. Emosi dia. cuplis. Slow. Penyembah hamba emosi. Sadarlah Abdul. kau. Penyembah Abdul. Enggak ketulungan dulu. Aduh. Yesus Maha Abdul. Goblok, Bener gua dulu. kasih Asli ketek saya lu. kasihan lihat kalian ya. Muhammad Kasihan bersabda, ini. Sholat Orang kalian itu- di kandang kambing dan jangan sholat Orang di kandang itu domba, sebab merupakan dari menyembahnya setan. kepada pencipta Abdul. Kau malah menyembah Abdul. Udah malu dia. Yang disembah kok Abdul. Ada bara. Abdul. Jadi Kristus saudara-saudara Kristen, saudara-saudara Kristen, kalau Anda ingin melumpuhkan Islam, pertama yang Anda harus kuasai itu Al-Quran dulu. Untuk menguasai Al-Quran, kuncinya Anda harus bisa baca dulu. Bagaimana bisa Anda menguasai Quran kalau membacanya pun tak bisa? Hah? Bagaimana bisa Anda melemahkan umat Islam yang dari sejak dalam kandungan ibunya mereka sudah ditanamkan secara mendalam tentang Al-Quran? Datang-datang kalian baca surah kuis 1921. Apa itu? Hei, hei, QS, Apa QS itu? katanya QS. GS 21. Islam mana yang ingin kau bodoh-bodohi? Islam mana yang ingin kau tipu? Gak bisa Islam itu kau tipu. Ada di dalam hadis. Beuh. Dasar cuplis. Janganlah bodoh-bodoh gitu. Janganlah sangat bodoh-bodoh gitu ya. Jangan. Islam itu adalah umat yang paham tentang kitab sucinya. Sedangkan Kristen adalah umat yang buta tentang kitabnya sendiri. Malah orang Islam khususnya apologet lebih paham Bible daripada kalian. Paham? Yang jelas dia udah akui Tuhannya adalah hamba. Ya udah final itu. Final itu. Ini ada si Pero Bang Handi. Itu si yang mau naik minta permintaannya ke Bang Handi aja ya, teman-teman yang oten. Ini ada Pero Bang Handi tuh. Dia Bang Pero ada yang mau ditanggapi. Tadi itu dia akui Tuhannya Kristen adalah hamba. Silakan. Gini, orang Islam lebih paham Bible kami gitu. Oh iya pasti. Pasti itu bang. Coba kita buat kesepakatan dulu Bang Juma ya. Oke. Hadapkan saya dengan pendetamu bang. Atau anda sendiri pendeta? Enggak. Oh. Gini aja lah. Oke, kalian akui Yesus itu atau Isa itu utusan atau nabi ya kan? Ya, Isa juga ngakui dirinya begitu, Yesus juga akui dirinya Jadi seperti kita itu. buat kesepakatan nabi itu bisa bohong atau enggak? Nabi itu tidak bisa bohong, Tidak. jelas itu. Iya. Itu kita Kalau udah dia deal, bohong ya. langsung ditegur sama Allah, langsung ditegur sama Tuhan. Maksum ya. Oke. Oh, ini si Pero ini pengkhotbah. Oh, ini bagus. Bagus. Kalau anda itu pengkhotbah, jangan cuman bisanya tipu-tipu jemaat. Coba tipu saya pakai Bible. Ayo. Kemarin kita udah jumpa loh. Ya udah, tipu lagi saya pakai Biblemu, coba. Loh, kayak mana mau nipu coba? Orang memang ada dalilnya kok. Coba anda tipu saya dengan mengatakan Yesus itu pencipta. Coba. Yesus kalau di Alkitab Bang Juma, dia tidak lagi menciptakan karena penciptaan itu udah selesai. Jadi sekarang Tuhan tidak boleh ngaku lagi pencipta gitu. Loh, bukan Tuhan nggak pencipta. Dia udah selesai masa penciptanya, udah selesai. Dia mau menciptakan apa lagi masa Yesus? Kutanya dulu, Bang. Salah ente. Yesus tidak mengaku pencipta karena dia diciptakan. Itu yang betul. Enggak lah. Nah, itu kan nipu lagi kan? Kan cuma Enggak. bisa nipu kan? Hanya bisa nipu kan? Bukan nipu Yesus loh. itu ciptaan, Bung. Mari, mau kita buktikan Yesus itu ciptaan? Mau.
Gini aja, Pak. Taruh diam dulu. Gini dulu. Nggak mau kan? Taruh diam. Bang Juma membuktikan Yesus ciptaan, kau buktikan Yesus pencipta, oke? Deal? Deal, Vero? Susah Oke, ini, Bang. Juma. Deal. Susah. Saya cuma sentil satu dalil dalam kitabmu aja, Yohanes 1 nomor 3. Itu aja ku sentil sedikit. Apa itu? Nah, itu kan Nggak tahu. kan udah balik bilang, sendiri. saya lebih paham Bible daripada Anda. Aku Kan? nggak bawa Alkitab. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Pertanyaan saya, siapa yang menjadikan jari jemarinya Yesus? Dia itu siapa? Ya, itu pertanyaan saya. Siapa yang menjadikan jari jemarinya Yesus yang imut-imut pada saat dia baru keluar dari rahim ibunya? Siapa yang menjadikan? Loh. Di situ ada rupanya bacanya siapa gitu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Pertanyaan saya, siapa yang menjadikan jari jemari Yesus? Dia itu, Bang, dia kan menjelma, bukan diciptakan loh. Oke, gini Bang Juma. Menjelma. Gini. Abang selalu berkata kalau abang itu lebih paham tentang Alkitab kami, ya kan? Ini buktinya, kita udah dengar buktikan dengar barusan. Oke, ya. Kita udah buktikan Jadi barusan. kita udah deal tadi. Oke, kita anggap dulu Yesus itu atau Isa itu sebagai utusan atau nabi. Ciptaan. Ya terserah lah, udah. Nah, bagus. Tadi kita udah deal, nabi itu nggak bisa bohong. Iya. Kalaupun dia bohong, hilaf, pasti ditegur. Ada lagi bohong hilap ditegur. Loh, Nabi Musa ditegur sebab dia tidak mengajarkan tentang sunat. Tuhan marah kepada Nabi Musa karena dia lalai, tidak mengajarkan orang untuk melakukan sunat. Jadi Tuhan itu bisa ditegur. Nabi Daud, Nabi itu bisa ditegur. Nggak ada umpanya kalau kayak gini. Bukti Nabi bohong. Kan Yesus mengatakan dirinya Nabi toh. Dia katakan dalam Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga melainkan Yesus. Nah, bohong itu kan? 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Elia lebih dulu naik ke surga. Oke. Bohong. Berarti Nabi Yesus bisa bohong. Kenapa? Iya, nggak tahu. Kan saya cuma menjawab pertanyaanmu. Bisa nggak Nabi bohong? Bisa, buktinya Yesus Nabi, tapi dia bohong. Mana bukti bohongnya? Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada orang yang naik ke surga selain daripada dirinya. Faktanya di 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik surga. Ya cuma ada izin siapa gitu maksudnya itu Bang Juma. Jangan abang sembarangan menafsirkan gitu loh. Saya tidak tafsir. Abang kalau grup orang abang mengatakan Yesus itu yang tertulis. utusan, kami terima. Enggak. Yesus mengatakan dalam Yohanes 3, coba Anda baca di sana, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga atau naik ke surga melainkan Yesus. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia Yesus. Bohong itu. Karena Henok, karena Elia lebih dulu masuk ke dalam surga. Aduh, parah ini. Wanita pesundal juga udah di surga. Kebohongan ini. Nabi bisa bohong. Ya, menurut Bible. Yesus, Nabi, dia bohong. Susah itu Bang. Karena Gini, Bang. kami Islam lebih paham Bible dari kalian. Nggak ada orang Itu yang masalah. paham Bible kami. Itu kubantahkan itu. Orang abang hanya Iya, tafsirnya boleh sembarangan. Anda loh. mengatakan Gini, tak Bang. ada yang bisa mengalahkan orang Kristen tentang Bible. Bisa Anda teriakkan itu boleh. Tapi yang terpapar di lapangan apa? Ayo. Kalau dari dulu ya kan, yang Muslim tunjukkan padaku mana Yesus mengaku Tuhan. Kemarin tuh kutunjukkan orang abang udah diamnya. Itu terjemahan. Itu tidak mengaku Tuhan, dia mengaku Tuhan. Tuhan dan Tuhan Nggak itu ada tulisannya di situ Tuhan. Itu terjemahan dirubah, berarti ada unsur penipuan. Oke, inilah. Yang tadinya mengaku Jadi kambing kalau diganti dia di situ utusan, menjadi itu sapi. terjemahan atau enggak?
Sekarang saya tanya saudara, kalau ada orang mengaku aku ini adalah sapi, terus di terjemahan ditulis aku ini adalah buaya, itu penipuan atau bukan? Kalau di terjemahan dia utusan itu terjemahan atau enggak? Bung, di kitabmu yang terjemahan itu menulisnya Tuhan, tapi di original teksnya Tuhan, kurios. Kenapa diganti menjadi Tuhan sementara dia hanya Tuhan? Ini apa namanya? Kalau dia Tuhan, Tuhan dari siapa? Aku tanya dulu. Dia Tuhan bagi Bani Israel. Lah, Enggak ada bahasa dia Tuhan Bani Israel. Sedangkan orang kau Israel aja menyebut enggak mengerti aku dia. guru dan Tuhan, dan katamu itu betul. Memang aku ini adalah Tuhan. Rabam Wamaran dalam bahasa Aramaik. Yesus menggunakan bahasa Aramaik kan? Berarti Yesus mengaku Tuhan. Tapi masuk ke Indonesia, ada lagi nabi di Gedung Lai yang menggantinya menjadi Tuhan. La haula wala quwata Gini illa aja itu billah. Bang Juma. Aku rasa aku Dari bukan tadi begini masalah aja terus. bukan masalah Bibel kami yang bohong. Rasaku karena orang abang nggak mau menerima kenyataan aja itu. Anda yang tidak mau menerima kenyataan kalau kitab Anda itu dilebih-lebihkan untuk Yesus supaya orang masuk ke neraka bersama dengan setan. Nggak ada. Sekarang yang mengajarkan Anda Yesus itu Tuhan siapa? Ya dari kecil kami memang udah tahu itu dari Yang pendeta kami, ngajarin dari Anda Alkitab Yesus kami. itu Tuhan siapa? Yang ngajarin Yesus itu Tuhan siapa? Yang ngajarin Yesus itu Tuhan. Ya dari Alkitab kami. Berarti yang ngajarin ente itu adalah Bible, penulisnya kan? Jadi kayak orang abang Al-Quran dari siapa? Anda gak Yesus mengajarkan itu? Bang Juma. Udah ada aku bacakan Munti, pun nggak pernah. Saudara Munti. Ada buku menceritakan Jokowi adalah peragawati. Anda percaya itu? Padahal Jokowi sebenarnya adalah seorang presiden. Tapi Anda ngotot, oh tidak, dia adalah peragawati. Tidak. Lah itu tertulis di kitabku, lu mau apa? Jadi saya senyum-senyum aja. Sekarang gini itu, orang kita ini. perbandingan Orang bahasa ini abang itu. sakit. Udah. Abang tahu Muhammad itu nabi dari mana? Rasulullah Muhammad Ya sallallahu dari alaihi Al-Quran wasallam. kan? Iya, betul. Alkitab juga kan, buku juga kan, sama kan? Mari kita cari perbedaannya. Oke? Al-Quran itu keluar dari lisan Rasulullah. Husu Al-Quran min arba'ah. Terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang lebih baik di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Sekarang sekarang tolong tunjukkan Yesus berbicara tentang buku Lukas, buku Roma, buku Filipi, buku Filemon, buku Efesus, buku Kolose. Di mana Yesus bercerita tentang buku itu? Di mana? Kalau sama kami Bang Juma, kami pengikut. Kami percaya dengan itu. Kalian penipu? Pengikut, bukan penipu. Hati-hati Bang Juma. Kenapa Anda mengaku penipu? Ya karena saya Tanpa Anda mengaku bukan pun penipu. kita sudah tahu. Bukan penipu. Mungkin maksud Anda itu pengikut. Kenapa Anda mengaku penipu? Jangan. Tanpa Anda mengaku pun kami sudah tahu. Bukan penipu, ku bilang Juma, pengikut. Astagfirullahaladzim. Kan udah ku bilang jangan ngaku penipu. Astaga. Tak perlu. Orang pun tahu. Orang juga tahu. Meski Anda tak ngaku. Karena hanya orang penipu lah yang mengatakan seekor sapi itu adalah kambing. Itu hanya penipu. Hanya penipu lah yang mengatakan Anda peka manusia atau itu gimana adalah sih? Tuhan. Gak boleh begitu Bang. Anda boleh. peka? Loh. Gak boleh begitu. Anda peka? Gak boleh Anda mengaku penipu meskipun Bukan faktanya penipu, memang penipu. ku bilang Juma, bukan Kan penipu. diulang lagi kan? Pengikut. Astagfirullahaladzim. Hargai perasaan saudara-saudara kita Kristen yang lain. Jangan Pengikut. Anda mentang-mentang mewakili mereka. Anda dengan pasrah mengaku penipu. Juma, waras Gak sikit boleh, kalau Bang. apa, kalau diskusi Gak boleh, saudara. waras. Gak boleh. Gak boleh Waras kayak gitu sikit, kali. Juma, waras. Gak boleh gitu kali Bang. Biarpun Anda mengaku bahwa
Anda mewakili Kristen, dengan polos Anda mengatakan penipu diri Anda itu juga berlebihan. Meskipun Terkutuklah film kau, Juma. Terkutuklah saudara, kau. dengarkan. Meskipun film kartun, kalau berlebihan itu juga nggak baik. Meskipun film India, kalau sudah berlebihan itu juga nggak baik. Meskipun Terkutuklah Anda kau, penipu, Juma. Terkutuk. janganlah mengaku penipu. Ini banyak orang yang menyaksikan kita, weh. La haula wala Terkutuklah quwata kau kalau illa nggak dengar billah. bahasa aku bilang Mute, penipu, jangan gitu. bukan penipu. Mute kan pendakwah. Nanti kalau Nggak boleh, nggak boleh, Bang, umat nggak boleh. gimana tuh? Nggak boleh. Jaga perasaan saudara-saudara Kucluk. kita Dengar kau, Kristen kucluk. yang lain. Meskipun agama Anda itu agama yang suka nipu-nipu, sapi dibilang kambing, manusia dibilang Tuhan, tapi janganlah polos sekali ngaku penipu. Banyak orang Berarti yang pengikutmu jadi banyak susah. karena kau pandai kuar-kuar aja, Juma. Alamak. Kuar-kuar. Janganlah kayak gitu, Bang. Pak bagus, Bang. Pak boleh. Ini Anda Anak-anak sedang debat sama mempraktekkan atau kau, Juma? Filipi 1 nomor 18 ya kan, dengan maksud menipu kan. Nggak usah kayak gitu kali lah, nggak usah. Kenapa? Nggak boleh, Bang. Dengar kau tadi bahasa aku, dengar. Saya dengar Anda mengaku penipu dan berulang-ulang Anda mengatakan aku ini Terkutuklah penipu. orang. Alamak. Terkutuklah orang. Udah. Yang membelok-belokkan bahasaku tadi, udah. Jadi maksudnya Anda mau saya akui Anda itu bilang pengikut gitu. Jelas-jelas Anda mengaku berulang kali penipu. Apa sih? Kucluk. Pengkhotbah mulutnya kayak Lucu gini ya. kau, Juma. Gimana Jumatnya? Jadi pengikut berubah menjadi penipu, Anda tertawa, Anda bilang kucluk, Anda bilang lucu. Kayak mana lah saya ini Bos, yang jangan melihat di-mute Yesus dulu. manusia, Jangan di-mute, yang Bos. melihat nyata-nyata Yesus itu manusia, Dengar dulu, ente jangan bilang di-mute. Tuhan. Kalau gara-gara kata pengikut berubah menjadi penipu, Anda kejang-kejang. Kayak mana lah itu kalau sampai Anda bilang kambing? Kayak mana pula kalau anak Gak orang Anda sehat bilang komalmu, Tuhan? Juma. Main mute. Mute. Kata pengikut kita peloncoi dia menjadi penipu, nah, dia keberatan. Kucuk katanya, kucluk. Tapi giliran sapi dipaksakan menjadi kambing, bisanya. Manusia dipaksakan menjadi Tuhan bisa. Pengikut menjadi penipu nggak boleh, tapi manusia jadi Tuhan boleh. Parah kali otakmu kawanku. Cambuk, turun dah, Kawanku. cambuk. Sadarlah itu. Sedangkan kata pengikut aja dirubah menjadi penipu, itu bisa hancur. Apalagi Tuhan menjadi Jangan kayak Tuhan. anak-anak diskusi. Loh, nggak boleh rupanya kalau Anda mengaku pengikut lantas saya mengatakan penipu, nggak boleh. Penipunya di mana? Kamu mengajarkan bahwa manusia itu Tuhan. Manusia yang kayak mana? Yang kayak mana pula kau bilang? Yang tadi yang diciptakan jari jemarinya itu loh. Gak sehat diskusi sama kalian ini, gak sehat. Bagaimana mau sehat, materinya memang sudah nggak sehat. Kita dipaksa untuk mengimani seekor Gak ada sapi yang adalah maksa. kambing. Gak ada yang maksa. Bagaimana ceritanya kita bisa mengimani, memahami, mengerti, menyelami seekor sapi Anda ajarkan Kenapa ke kalian kami yang itu muslim adalah yang kambing? sombong kalau kami mentuhankan Yesus? Lah itu sama halnya Anda mengajarkan ke kami seekor sapi itu Yang adalah mengajarkan kambing. ke muslim Bagaimana? siapa? Bagaimana Bang bisa Adi, kami Bang Adi. terima? Mana ada Kristen mengajarkan ke muslim Yesus itu Tuhan? Beritakanlah Injil kepada seluruh umat nggak manusia. ada. Kalau Nggak muslim ada muslim pula. aja. Mulai. Justru alasan Bible istilah-istilahnya masuk ke ranah Islam itu tujuannya untuk mengkristenkan orang. Parah kali kau bah. Sekarang gini itu tergantung iman masing-masingnya itu. Mau ada pun kayak api iya bang itu nggak ada nyartinya itu, nggak bisa membentengi iman itu. Cocok. Memang Itu iya kan? betul, Bang. Cocok. Tergantung iman masing-masingnya itu. Cocok itu bang. Tapi manusia ini manusia lemah. Cobalah Anda katakan Anda orang percaya. Begitu yang datang dikelilingi siang hari setiap malam wanita yang sangat cantik bugil di depan kamu.
Kau telan juga liurmu, iya kan? maksudnya Gak kayak mungkin mana tuh? jarimu ini pensiun, bergerak-bergerak juga tanganmu pasti. Maksudnya kayak mana maksudnya? Nah itu, setan itu cantik kali. Islam itu penuh dengan syarat dengan amalan-amalan badan, jasad, dan juga batin. Datang Kristen menggoda. Gak usahlah kau kayak gitu kali. Yang penting percaya Yesus, pasti kau masuk surga. Itu kan? Penggoda-penggoda kan kayak gitunya. Iya kan? Iya kan? Kalian paham nggak arti yang namanya Kristen atau pengikut Kristus sekali itu masuk seminggu surga? itu pun cuman datang bermusik-musik ria, iya kan? Ah. Kok abang Masuk konflik surganya. masalah cara kami khotbah apa kebaktian? Ya kan tadi Anda bertanya, kuatkanlah imanmu, katamu. Meskipun sekuat apapun kami menggoda. Nah, kujelaskan Islam itu juga manusia. Adam jatuh karena digoda. Adam yang makhluk pertama dicipta oleh Allah aja bisa jatuh oleh iblis. Apalagi kami. Nah, iblisnya itu kalian. Jadi aku tanya lah dulu, kalau Adam masuk tergoda itu salah iblis enggak? Salah iblis lah. Ya enggak lah, karena Adamnya mau. Inilah Lo enggak kenapa ada kalian Bang itu. Juma, coba pikirkan omonganku ya. Coba pikirkan omonganku. Contoh, kita laki-laki, kita manusia melakukan dosa. Contoh zina. Ya. Itu karena rayuan iblis. Di situ iblis salah enggak? Ya enggak kan, karena kita mau. Anda kan bertanya tentang Adam kan? Ya karena Bukan Adamnya kita, mau kan. Coba Bukan dia enggak kita mau. kan? Saya tanya, berbeda dengan kita dengan Adam. Jangan samakan. Kalau Iblis, dengar dulu Bang Juma. Kalau Adam silakan. itu saya nggak tahu apakah itu karena kesalahan, karena dosa, ataukah itu takdir gitu. Supaya dia menjadi penguasa di bumi. Keturunannya menjadi penguasa di bumi itu aku nggak tahu gitu. Cuma ada pemahaman seperti itu. Jadi yang salah pada saat kejatuhan Adam itu Adam, bukan iblis. Ya kalau kita bilang salah, yang salah Adam, kenapa dia mau tergoda gitu. Cuma gini, dengar dulu. Cuma untuk kategori Adam tergoda jatuh ke dalam dosa itu kita nggak tahu apakah memang seperti itu suratan takdirnya supaya dia dan keturunannya menjadi penguasa di bumi. Itulah kita manusia ini gitu. Berarti tidak ada kesalahan dong kalau begitu. Lo kan udah kubahasakan tadi Bang Juma. Berarti Adam nggak salah dong, karena memang sudah ditakdirkan di bumi. Kita kan nggak tahu antara yang mana, apakah karena kesalahan dia ataukah takdir. Sekarang aku tanya abang dulu, cobalah kalau memang dia nggak mau tergoda, apa kita ada manusia? Ada, karena dia diciptakan dalam bentuk sempurna, sudah punya kelamin dia. Bininya juga punya kelamin. Sama seperti kambing, tidak tergoda dia dengan setan, tetap aja yang beranak juga. Bang Juma, tapi entahlah di Al-Quran kalian ya. Kalau kami setelah dia makan buah pengetahuan Baik dan jahat. Baik dan jahat, disitulah dia baru sadar bahwasanya dia telanjang gitu. Oke. Nggak tahu di Al-Quran penjabarannya kayak mana. Berarti sebelum dia makan buah baik dan jahat, apakah Adam sudah tahu baik dan jahat? Mana dibahasakan itu ya? Dia hanya masih mengikuti perintah dari Allah itu sendiri gitu. Pertanyaan saya, apakah Adam sebelum makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, dia sudah tahu membedakan antara baik dan jahat? Kalau itu saya kurang paham Bang Juma. Apakah dia tahu atau enggak? Karena setahu saya, dia hanya mengikuti. Kalau kita mengikuti ini Bang Juma, kita nggak tahu dia pintar atau bodoh, karena dia hanya mengikuti aja gitu. Itulah yang saya katakan, Anda itu memperbodoh diri. Loh, Adam, gini lah. Saya uraikan. Jadi begini, Adam kan diperintahkan, jangan kau makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk. Akibat daripada makan buah baik dan buruk, dia tahu dirinya telanjang. Berarti sebelum dia makan, dia telanjang, tapi dia tidak sadar. Artinya, bagaimana mungkin dia tahu baik dan buruk kalau dia telanjang aja dia nggak paham. Nah sekarang anak bayi ditanya, anak bayi jangan kau berak di celana ya, karena itu adalah buruk, awas.
Anak bayi tetap aja berak di celana. Kenapa? Karena dia tidak tahu Jadi gini antara lah. baik dan Jadi buruk. kesimpulan Begitulah dari- Adam dalam konsep agamamu. Jadi Di konsep agamamu konsep itu, Islam lah, Adam coba. belum tahu baik dan buruk. Lalu kemudian makan buah pengetahuan, tapi dihukum menurut agamamu kan, dikutukkan Adam itu sampai keturunannya juga harus ada yang mati di atas tiang pohon kan, untuk nebus dosa-dosa itu kan. Bagaimana mungkin diberi ganjaran kepada Adam sementara Adam melakukan itu dia belum tahu baik dan buruk. Ya, kalau itu Bang Juma, udah aku bilang kan, aku kurang paham konsep di situ apakah dia udah tahu baik dan buruk ataukah itu takdir. Jadi coba jelaskan dari Al-Qur'an. Ya, kita kan diskusi kan. Iya. Nah, coba jelaskan dari pemahaman di Al-Qur'an. Kalau di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas. Nabi Adam alaihissalam itu khilaf. Dia bersalah dengan mengikuti bisikan iblis. Tapi apa yang terjadi kemudian? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Adam bertaubat setelah itu. Lalu kemudian Allah menerima taubatnya. Berarti tak ada lagi dosa. Berarti nggak ada keturunan lagi memiliki dosa. Dengan dia tergoda oleh iblis, berarti Tuhan memberikan bukti akurat kepada para malaikat bahwa Adam ini betul-betul makhluk yang super luar biasa. Apa buktinya? Dia bisa bertobat, dia bisa melakukan kesalahan dan dia bisa bertobat. Sementara iblis tidak bisa melakukan kemudian hal itu, dia gak bisa bertobat. Malaikat pun tidak bisa melakukan kesalahan. Berarti Adam bisa melakukan kesalahan dan bisa juga kembali suci dari kesalahan. Malaikat tidak bisa, iblis pun tidak bisa. Itulah sehingga Allah mengatakan, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, aku lebih tahu tentang makhlukku daripada kalian. Maka apa yang terjadi kemudian? Ini bukti bahwa Adam ini pantas menjadi pemimpin di atas muka bumi. Apa buktinya? Dia tahu bahwa ini salah, ini benar. Dia tahu ketika dia salah, dia bisa bertaubat. Dia tahu ketika dia khilaf, dia bisa kembali kepada Tuhan. Bisa jadi pemimpin. Makanya dia diciptakan. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menciptakan makhluk bernama Adam, bernama manusia, untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi, agar bumi ini bisa dikuasai oleh manusia. Kalau manusia tidak pernah melakukan kesalahan, dia tidak bisa memimpin, bro. Dia nggak bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Kenapa? Dengan manusia tahu akibat sesuatu perbuatan, maka manusia itu bisa memilah. Ini nggak boleh dilakukan. Ini nggak boleh dilakukan. Mari kita rapat untuk membuat jembatan, rapat. Ini nggak boleh. Ini harus seperti ini. Harus seperti ini. Ini nggak boleh. Jangan kayak begini. Itu salah. Harus ditambahi bahannya. Nggak boleh kurang. Baik bos. Harus begini, begini, begini. Karena manusia tahu aspek itu, maka dia bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kalau dia hanya tahu benar, tidak tahu salah, bagaimana mau memimpin di atas muka bumi ini? Ya. Kan itu yang kubahasakan tadi. Itu mungkin udah takdirnya supaya dia dan keturunannya menjadi pemimpin di bumi. Kan udah kubahasakan juga tadi itu. Iya, tapi masalahnya di agamamu Adam mewariskan dosa. Sehingga harus ada yang menjadi korban di atas pohon cemara. Kan itu kucluknya itu di situ, Bu. Aku nggak suka abang mengolok-ngolok kayak gitu. Loh, lalu Natal pohon cemara itu dari mana rupanya? Loh, sekarang gini Bang Juma. Lah sekarang Emang gini. ada dalilnya di atas pohon cemara dia. Tidak ada, Nah, tapi kan jadi di atas kenapa abang pohon. keluar di atas pohon Kan cemara? di atas pohon katanya dia Nggak digantung ada di atas pohon. Bang Juma, di tiang salib. Salib itu bahasa Arab, Bung, bahasa Quran. Luar negeri tidak mengenal itu kata salib, cuman di Indonesia karena Kristen pingin Kan kali karena itu orang di bahasa Indonesia menjadi Indonesia kan Kristen. maka itu namanya salib. Oh nggak bisa, salib enggak itu bisa. artinya tulang Saya salib. orang Indonesia, Sulbi. abang pula berbahasa bilang nggak bisa. Abang siapa rupanya? Salib itu artinya sulbi. Orang yang diikat pada bagian punggung pada tiang. Sedangkan Yesus kan tidak diikat. Berarti Yesus bukan disalib. Yesus itu harusnya Anda katakan dihapus. Jangan abang berbahasa tidak bisa. Ini Indonesia, bukan abang aja punya Indonesia ini, bukan Islam punya Indonesia. Nah, inilah Anda bermasalah dengan terjemahan. Apa yang diterjemahkan di kitab saudara, itulah yang Anda telan. Jadi kalau misalnya terjemahan, misalnya kata Yesus yang adalah Tuhan bagi Anda, masuk ke dalam bahasa asing. Jadi tanyalah abang, dengan posisi seperti itu apalah namanya cobalah. Sekarang gini, kita nggak ada manusia di situ.
Tapi kalau itu namanya tempat penyalipan, apalah namanya? Cobalah, bikinlah doktrinmu dulu. Abang kan sering bahasakan bahwasanya Alkitab kami Kalau di dalam tradisi Yudaism itu digantung di sebuah pohon. nggak ada di pohon namanya Bang Juma. Susahnya karena Anda tidak mau menggunakan bahasa aslinya. Kalau pohon Bang Juma, dia masih tumbuh. Dia tumbuh. Maksudnya Logika aja pohon lah itu kita sebatang berpikir. pohon, artinya sebatang namanya sebatang pohon kayu. Coba apa bahasa aslinya? Kesulon. Kesulon itu artinya apa? Udah nggak ada lagi sebatang pohon kayu. Paling pun kayunya dibilang Bang Juma. Yang namanya pohon kayu itu dia masih tumbuh. Saudara, kesulon itu artinya apa? Abang lah yang tahu artinya. Aku nggak tahu Pohon. Pohon. Nggak ada itu. Makanya kukatakan kepada saudara Kristen semalam bahwasanya ketika umat Islam itu mengidentikan Yesus salib itu seperti jemuran, itu jangan dibilang salah. Karena kalian sendiri yang membuat-buat itu. Salib itu kalian bikin Sekarang sendiri. gini lah Juma. Terjemahkanlah jemuran itu untuk apa rupanya fungsinya? Menjemur kainnya biasa ya kan. Kenapa kalian seolah-olah mengolok-olok kayak gitu loh? Bukan mengolok-olok, Nah, saudara. gini Bang. Yesus itu Dengan kalau Anda mengolok-olok, pakai kata salib, dengar. Itu Kalau bisa Yesus itu, menimbulkan rasa kebencian loh. Paham sih itu? saudara, dengarkan. Kalau Anda menggunakan kata salib, berarti bentuknya tidak seperti tiang jemuran. Itu dulu. Silakan Anda menggunakan kata salib, tapi kata salib itu hanya satu pohon aja berdiri tegak. Oke, tidak ada itu kiri kanan, nggak ada. Loh, Kiri kayak kanan itu mana lah apa? menyalip Kayak kalau hanya orang-orang orang yang ada di sawah-sawah itu, orang-orang sawah. Itu kayak orang-orang sawah itu tidak begitu namanya salib. Salib itu satu tiang berdiri, lalu orang itu digantung di atas, digantung diikat tali bagian sulbi, bagian punggung. Jadi kalau untuk tangannya kayak mana? Jangan nangis lah Bang Pero. Tangannya Ada nangis, Bang. tangannya Dosa, itu Bang, bisa dosa. saja menjulur ke bawah atau bisa saja menjulur, dua-duanya menjulur ke atas, diikat di atas. Bukannya seperti yang Anda pakai di leher Anda itu berbentuk apa itu? Kayak pedang. Bukan kayak gitu. Kayak Kalau mana salib kayak ya, pedang? Kayak mana maksudnya Bang Juma? ya itu bentuk cross itu apa? Coba lihat. Ada gagangnya, kiri kanan sebagai tameng, muncul ke belakang ke depan panjang. Salibnya itu pedang, bentuk pedang itu salib. Bang Ini Juma, Bang Nanas Bang Juma. bukan? Bikin Assalamualaikum, diskusi Bang Bang Juma yang mendidik sedikit, jangan agak mengolok-olok gitu loh. La haula wala quwata. Aku nggak pernah ngolok-olok yang namanya ajaran Muslim loh Bang Juma, nggak pernah. Nggak usah nangis lah Bang Saudara, Pero. Nggak ada, aku saya nangis kok. Siapa justru namamu? Kian membantu Santang. Anda untuk menjauhkan diri Anda menghina Yesus. Yesus itu tidak kayak gitu caranya. Dia itu cuma digantung, bukan diikat kayak ikan kering gitu, enggak. Bukan kayak tiang listrik kayak gitu, bukan. Yesus itu cuma digantung saja. Baca original teksnya kalau nggak percaya. Susahnya kawanku ini. Coba kita lihat ya, di Galatia 3 aja dulu. Kita ambil di Galatia 3 nomor 13 ya. Supaya Anda itu belajarlah. Jangan Anda mengatakan saya mengolok-olok, umat Islam menghina. Tidak, kalian yang membuat itu terjadi. Coba. Sebab terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini jelas ada kata salib. Ada, itu ada ya. Sedangkan kayu salib itu dalam bahasa Yunaninya itu adalah ksulon. Ksulon itu artinya kayu atau pohon. Jadi kalau sama kita lah, kayu atau pohon itu kayak mana? Gini dulu Bang Juma. Oke lah. Digantung di atas pohon. Mati meja. Gunakan logika dulu, bukan kayak gitu Bang Juma. Kalau seperti bentuk yang kita lihat waktu penyalipan Yesus, oke lah, kita nggak melihat. Seperti yang dibikinlah di film itu ya kan. Oke? Itu masih layak nggak dibilang pohon? Kutanya dulu. Ya, berarti filmnya salah, sutradaranya harus belajar menggunakan kata salib itu kayak mana. Berarti Abang jangan tahu gunakan, nggak bahwasanya salibnya itu pun disimpan? berarti jangan gunakan kata salib di situ.
Gini Bang Juma, cara mengartikannya itu. Oke, apa tadi Bang bilang pesulon? Apanya Bang bilang tadi bahasa Bang tadi itu? Kok bahasa saya bang? Itu bahasa Enggak, yang Yunani. bahasa Sulon. Yahudinya Bang bilang tadi apa? Sulon, bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani, apa pesulon? Iya, pesulap. Artinya. Bukan loh, kita kan diskusi. Aku nggak suka lawak-lawak. Lah, apa sih saudara saya ini? Yang lawak-lawak siapa? Disulah. Disulah itu tangannya terangkat ke atas dua-duanya, kelihatan keteknya. Ya, Assalamualaikum Gurunda. Memang kalau saya lihat di dalam bahasa Yunani itu memang ini pohon memang. Cuma ini akun baru Gurunda, mohon dipromosikan nih. Saya 3 akun rungkat tadi sedang live rungkat. Saya iya, kemarin biar bisa open saya biar 6 7 malah 6. Kemarin saya 6. 4 ini akun saya 3 rungkat semua. 7 saya, Deng. 7. 7. Iya, karena terakhir saya pakai punyanya sahabat Bang Suma. Habis semua dibabat sama teman-teman kita. Yang itu aja gue udah pakai. Yang family Bang Juma. Itu bisa. Oh iya. Sedikit Gurunda, memang kalau di dalam bahasa Yunaninya itu memang sulon itu artinya pohon. Jadi Yesus itu digantung di pohon ya. Iya, maafkan Terima saya kalau kasih, saya lanjut. salah. Ya, bantah aja Bang Pero. Sekarang Jangan gini nangis. loh, gini. Cabut nih. Kalau kita artikanlah pohon itu dengan pohon kita yang di Indonesia, itu pas enggak? Gitu? Ya pohon mah di mana-mana sama bang, pohon. Enggak Bang, arti bahasanya aku bilang, bukan bentuk. Ayo teman-teman, supaya Kok bisa bisa begini? open cam. Kalau saya bisa open cam, saya bukain nih. Iya. Teman yang Ayo teman-teman, di follow biar bisa sampai 1000 yuk. Di Jadi follow Bang Nandar, intinya Yesus itu digantung di pohon. Itu intinya. Bang Andi mungkin bisa open data. Bedakan dulu makna kata Bang Juma. Kalau digantung di pohon itu baru cocok disebut salib. Tapi kalau model yang kalian bikin itu bentuk apa itu? Siapa yang tahu? Bentuk cross ya? Itu bukan salib itu. Itu kerangka layangan. namanya arku. Nah, bukan kita menghina, Bung, bukan. Kan Anda menggunakan kata salib tuh. Jadi kita cocokkan kata xulon dalam bahasa Yunani. Ternyata memang pohon, berarti Yesus digantung di pohon. Gitu loh. Tapi entah kenapa menggunakan bentuk seperti itu, apakah itu melambangkan pedang atau apa, enggak ngerti saya. Maafkan saya Bang ya, kalau saya ngajarin Anda kebenaran ya. Dan terima kebenaran itu meskipun kebenaran itu pahit. Arti bukan pahit loh. Aku enggak Kan? menyalahkan. Orang bilang pahit, dia bilang pahit. Siap. Teman-teman, sebentar lagi bisa open cam. Saya akan bukakan Bible dalam bahasa Inggris juga. Nanti kita lihat. Udah dalam berapa bahasa itu Pak Yunani. Nandar? Hah? Udah berapa itu? 958 nih follower. Gurunda, saya punya 50 NKJ lagi dulu. loh. Cekar dulu lagi. Indonesia. Dan Ah, tapi kopinya. jolo. Nampak pi. Yang kita Kita runung. mantri ke sini nanti kan. Iya, lanjut muki. Dia tahu harga kan? Oh iya Pak. Ya. Kena mental itu Bang Peronya udah pingsan itu. Kalau ada teman-teman yang tahu nomor ambulan, silakan di kontak ambulan ya teman-teman. Pingsan ini. Tadi Pertanyaannya adalah- Gurunda nggak percaya. Pertanyaannya adalah Bang Nandar, Bang Jema semuanya di sini ya. Dari mana ini LAI gitu loh? Menerjemahkan sulon menjadi salib. Ini LAI ini belajar di mana ya? Harusnya kalau dari Sulon itu dekatnya itu ke salon Bang Andi. Harusnya salon itu bukan salib. Oh kalau itu no komen saya dah. Karena saya jarang ke salon sih. Apalagi Bang Dewa Dari jarang. Sulon ke salib jauh. Bang Pero gimana Nah, no, kebetulan, bro? bener. Diskusi itu kayak gitu gitu loh. Iya gimana tanggapannya bro? Hujan. Gini loh Bang. Oke lah itu pohon. Artinya
Hujan pula di sinilah. Sekarang oke, tadi enggak ngakuin, gimana sih? Gini, kan ku bilangnya dari tadi, oke lah itu artinya pohon. Cuma dengan posisi dengan salib itu tadi, seperti salib yang kami tahu itu, layak nggak itu dibilang pohon? Itu yang ku tanyakan tadi. Gitu. Kan nggak layak. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu pohon. Ya kalau nggak layak berarti iman Anda selama ini itu keliru. Mestinya pohon di situ. Bukan ke situ, bukan masalah kelirunya loh. Yang kita tahu kalau yang namanya bahasa Indonesia itu pohon, itu masih sebatang atau tumbuh loh gitu. Itu maksudku dari tadi. Nah tempatnya Yesus yang ada gambar-gambar itu pohon atau bukan? Ya itu kan nggak pohon lagi namanya. Ya berarti salah itu. Loh. Itu kan Ngeyel lagi. Gitu. Benar-benar lu orang pasukan ngeyel lu ya. Loh. Kenapa sih nggak mau jujur gitu loh? Kan diartikan ke bahasa Indonesia, kan itu yang maksudku tadi. Ya sulon itu diterjemahkan ke Indonesia apa? Kalau artinya kan pohon, oke, pohon. Layak enggak dengan penyalipan itu disebut dengan pohon? Itu maksudku. Layak enggak? Ya memang kayak begitu originalnya. Loh. Kenapa LAI menggantinya? Diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Benar-benar dah. Loh, benar-benar. Susah kalau udah begini Andi, enggak. kalah aja udah. Berarti poinnya di sini Bang Andi ya, itu teks originalnya yang salah, terjemahannya yang benar. Itu poinnya di situ. Loh, Dia tidak kebalik, Bang Dewa, mengerti. harusnya original tag yang benar Bang Dewa. Enggak sengaja Bang Dewa, biarin aja. Iya, dia ini beranggapan kalau teks originalnya itu salah. Ternyata yang benar itu adalah terjemahannya. Betul tidak? Sampai-sampai umat Kristen itu mengimani yang namanya terjemahan, bukan mengimani yang teks original. Jangankan kitab sucinya diterjemahkan, wajah Tuhan ente pero diterjemahkan di mana-mana itu. Bukan kayak gitu, Bang. Kalau kita tahu yang namanya pohon, kita Indonesia yang tahu namanya pohon itu tumbuh atau sebatang gitu loh. Ini kok susah ya dikasih tahu ya teks originalnya. Kami ini Sekarang mengarahkan, coba abang gambarkan yang benar. namanya pohon itu seperti apa. Coba abang kasih gambaran lah. Masa Bang pohon Lendar, aduh ini ya Allah. Masa ya Rabbi. pohon ditanya, semua pohonnya sama pohon. Ya kayak mana coba? Lu nggak pernah lihat pohon mangga? Ya. Yang namanya pohon mangga bercabang-cabang, berdaun, ada akar. Nah sekarang gambar yang ada yang kau imani itu di pohon apa bukan di pohon? Enggak. Ya, yang benar yang mana? Loh, kan itu makanya Kena lagi, pohon. muter lagi. Lucu, mana ada muter-muter? Sekarang yang ada di gambar yang kau yakini itu pohon atau bukan? Yang mana, gambar yang mana? Yesus disalib itu, gambar-gambar itu Tidak di gereja. pohon namanya, Bang, kalau sama kita orang Indonesia. Kenapa? Nggak di pohon namanya itu. Gak usah kita ini ya. Nah sekarang yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Original tesnya atau yang imanmu? Gambaran lah. Coba abang jelaskan gambaran pohon mangga. Coba jelaskan. Masa anak kecil aja bang gambaran pohon mangga? Nggak pernah lihat pohon mangga ya? Ya, coba jelaskan dulu biar paham. Coba jelaskan. Pohon mangga itu pertama adalah satu ada koplingnya, ada kaca spionnya, terus ada rim sehernya, terus kekurangannya rem. Itu pohon mangga tuh. Iya. Itu Kepala pohon gitu. mangga. Kayak gitu pohon mangga itu loh. Ada kaca spion. Sama abang itu pohon mangga. Iya pohon mangga itu bang. Iya ya. Kan anda minta dijelaskan toh? Ya Iya, sepengetahuan saya itulah pohon mangga. Ada kaca spionnya ya pohon Ya mangga. ada bang, ada rim sehernya. Ada. koplingnya, iya ada koplingnya ini, juga. Ini di sini nih. Ini ada nih buktinya Bang Andi. Ntar saya gedein dulu. Nah, di sini nih. Di pohon toge nih, di gantungnya nih, di pohon toge. Oke, udah puas. Kok ketawa? Ini di pohon toge udah.
Jangan ketawa kau. Berdiskusi sehat lah, Bos. Lagi lu nanya Nggak sehat, pohon. Lagi lu nanya gambaran pohon mangga kayak nggak pernah lihat. Buah salib diartikan ke bahasa Indonesia itu pohon. Yesus kontol. Ini siapa sih? Aduh, jangan dinaikin. Aduh, bahaya. Ini oten ini oten ini. Oh, ini oten ini. Dari bahasanya dia pura-pura Islam dia. Orang Islam nggak akan berkata seperti itu. Sudah Bang Andi, kita ngalah aja udah. Dia tidak percaya sama teks originalnya, apalagi yang harus kita jadikan sebagai hujah kalau seperti itu. Kita sudah tidak punya alasan. Ya sudah, Bapak menang, Pak. Kalau Bapak mau adu bego-begoan, Pak, jangan sama kami, Pak. Ya. Di sini Bukan adu bego-begoan, di sini Pak. kita Aku adu bilang pintar-pintaran, tanya, Bang. jelaskan Kita pohon adu ada ilmu kata di sini. sepion, ada kopling. Bukan adu Wajar bego. enggak? Bapak terangkan menurut Bapak pohon mangga itu seperti apa? Silakan, terangkan. Iya. Ada Terangkan kepada cabangnya, kami. ada daunnya itu setahu aku Baik, yang ada cabangnya, ada daunnya. Baik, sepakat. Sudah apa lagi terus, Pak? Udah kan Apalagi berarti itu bukan pohon gitu loh. Ah ya sudah. Ada Kristen yang lain, Bang Gian Santang? Giran Dewa nanti yang ini. Tapi ternyata tempatnya Yesus disalib nggak ada daunnya tuh. Nah, Bang Seleb, usah kayak anak-anak kita Bang Seleb. Masa pohon mangga ada kopling, ada kata Iya benar Bang, menurut saya itu Bang. Adalah. Nah, Ya. pohon mangga Bang. Oke ya pohon mangga ya. Iya Bang. Ya. Besok mau dicun up Bang. Mau buka besok mau kalah. dicun up. Iya. Ganti oli besok Bang. Oh, jadi Bang Pero mengakui digantungnya di pohon toge. Apa yang digantung di pohon toge, Bos? Nggak tahu apa. Loh, tapi kok nanya? Bahas. Apa yang digantung di pohon toge? Ku tanya dulu. Panjang lagi Kian Santang ini. Ampun bener-bener. Udah Pak, turun aja Pak. Ambulan udah deket tuh Pak. Turun aja Pak. Loh. Untuk apa ambulan? Ya membawa Ya, anak nggak ke usah pohon mangga apa-apa. lah. Buktikan pohon mangga itu ternyata ada ininya, kaca spionnya, gitu loh. Pohon mangganya dibawa pakai motor itu Pak. Jangan diseleb. Itu. Di rumah abang pohon mangga ada kata spion. Saya belum pernah lihat pohon mangga Bang, makanya saya ngarang. Yakin? Bang. Terkutuk lah abang kalau pernah nengok pohon mangga. Yesus yang terkutuk bukan saya Bang. Loh, Kok saya yang terkutuk? Orang Yesus kok yang terkutuk? Gimana sih? Tuhanmu yang terkutuk kok saya dibawa-bawa Bang. Janganlah bawa saya terkutuk, ya Tuhanmu yang terkutuk. makanya berdiskusi itu yang sehat. Ini saya lagi sehat Bang. Oh, ku tanya sekali lagi, pohon mangga ada kata spion, ada kopling. Iya ada Bang. Dari situlah barangkali Yesus disalib di pohon mangga ya. Nggak ada, aku bilang bang. Nah, terus Yesus disalib di mana? Kan dia disalib. Salibnya di pohon atau bukan di pohon? Nggak di pohon namanya. Berarti yang benar yang mana? Kalau dalam terjemahannya bang, dia nggak di pohon. Terus disalibnya di mana? Ya disalib. Salibnya di mana? Di pohon apa di tiang listrik? Kamu mulai menghujat Seleb. Saya nanya, saya berpendapat bertanya kepada Anda. Menurutmu di mana? Aku tanya. Kau sepengetahuan otakmu di mana dia coba? Yesus itu disalib di pohon apa di tiang? Saya kan nanya, nggak berpendapat. Gini aja lah, kalian komal-komal muslim, Al-Quran aja bahas, jangan ngolok-ngolok. Lo kok ngolong-ngolong, orang lagi nanya kok. Loh, Jadi gini, setelah Bung. pohon mangga ada kaca spion, ada koplingnya mau dicipta gitu. iya Bang ya. Jadi gini Bung Vero gini. Kalau kita berbicara mengenai salib, berarti kita berbicara mengenai Al-Quran. Nah sekarang kitab saudara kan bukan Al-Quran. Tapi kenapa ada kata salib? Yang ada di dalam kitab saudara itu ksulon. Ksulon itu artinya pohon. Oke. Nah, sekarang Anda bertanya, apakah mungkin Yesus itu digantung di pohon? Jangan tanya kami. Tanya penulis kitabmu, karena penulis kitabmu mengatakan begitu. Dikatakan digantung pada ksulon. Artinya digantung pada pohon. Itu, titiknya itu di situ. Bermasalah kemudian kitab saudara dan iman saudara ketika masuk ke Indonesia, pohon diganti salib. Al-Quran mengatakan bahwa
celakalah mereka yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu disalibkan, pada sesungguhnya mereka tidak menyalibnya dan tidak pula membunuhnya. Menyalibnya artinya mengikat pinggulnya di atas kayu atau di atas pohon. Artinya ada kesamaan apa yang terjadi berdasarkan kata ksulon dengan kata salib. Yang bermasalah di sini adalah simbol Kristen yang kemudian membentuk sebuah kayu dengan tanda cross. Itu loh. Harusnya simbol atau kalung Anda itu, kalungnya, induk kalungnya, itu jangan ada bentuk melintang, cukup menjulur ke bawah aja karena dia hanya sebatang pohon. Itu baru betul. Kalaupun ada embel-embelnya kiri kanan, berarti itu adalah ranting atau apa namanya, cabang pohon. Berarti Yesus digantung di atas pohon yang bercabang. Tapi cara menggantungnya tidak dipantek seperti kucing. Dia Jangan main cute lah, bos. kakinya hanya menjulur ke bawah, kepalanya menjulur ke bawah. Yang tertahan di atas pohon itu hanya bagian perutnya saja. Enggak, Itu. itu barang buktinya pun masih ada kok. Iya, kalau begitu salah kata salib dipakai di situ. Enggak salah. Loh. Salah, Bang, kalau dipakai kata salib. Enggak. Harusnya menggunakan kata cross. Cross itu Itu loh. apa rupanya? Kayu yang melintang. Ya udah kan ada apanya yang di atas itu. Nah, kalau begitu jangan kata salib yang dipakai. Jadi apa? Ya pakai aja katakan saja di situ bahwa Yesus digantung di atas kayu bersilang. Selesai kan? Kayu bersilang lah namanya salib, Bang Juma. Gak usah abang bilang itu dari Al-Quran lah, menyuri dari Kalau Al-Quran salib itu lah. tidak begitu. Ini kan aneh, saudara. Ini diajarin Salib kok malah. kayak mana? Coba jelaskan dulu. Jadi salib itu adalah bahasa Quran, bukan bahasa di dalam Nggak kitab ada saudara. bahasa Quran, Bang Juma. Gak usah abang masukkan Quran abang itu. Iya, karena kata salib itu munculnya di Al-Quran, bukan di Bible. Ada di bahasa Indonesianya itu. Gak ada pula. La haula wala